Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Aliraida dengan NIM 1922310988. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal metode Visual Comstock. Yang pertama ada pendahuluan. Metode Visual Comstock merupakan teknik penilaian visual yang digunakan untuk mengestimasi sisa makanan tanpa perlu menimbang secara langsung. Metode ini banyak diterapkan di institusi jasa makanan seperti rumah sakit dan kantin karena praktis, efisien, serta mampu memberikan gambaran tingkat konsumsi pasien atau konsumen. Penggunaan Visual Comstock ini juga membantu dalam evaluasi mutu pelayanan makanan dan perencanaan menu yang lebih tepat guna. Selanjutnya adalah identitas jurnal utama dengan judul Sisa Makanan dan Faktor Determinan yang Mempengaruhi Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Tegal dengan penulis MR Ansari dan lain-lain. Tahun publikasinya April 2025. Sumber Jurnal Gizi Klinik Indonesia dengan jumlah halaman 8 halaman. Lalu untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya sisa makanan pasien rawat inap di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Tegal serta mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhinya seperti cita rasa, porsi, penampilan, dan kondisi pasien. Subjek penelitian menggunakan desain cross-sectional, deskriptif, analitik yang dilakukan di RS Islam PKU Muhammadiyah Tegal. Subjek penelitian melibatkan 72 pasien rawat inap dewasa yang memenuhi kriteria inklusi. Dipilih dengan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan selama 3 hari yaitu 17-19 Oktober 2024 pada siklus menu ke-7, 8, dan 9 di bangsal dewasa dan lansia. Pasien di bangsal anak, ICU, NICU, PICU, HCU, dan VIP tidak diikut sertakan. Lalu untuk metode penelitian ini menggunakan metode Visual Comstock untuk menilai sisa makanan pasien. Pengamatan dilakukan secara langsung dengan menilai sisa makanan di piring setelah waktu makan menggunakan skala 6 poin 0-100%, sesuai pedoman Visual Comstock yang dimodifikasi. Penelitian dilakukan oleh enumerator terlatih untuk menjaga konsistensi observasi. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitik untuk mengetahui hubungan antara tingkat sisa makanan dengan faktor determinan seperti penampilan makanan, rasa, porsi, dan kondisi pasien. Lalu untuk prosedur penelitian diawali dengan pelatihan enumerator untuk memastikan penilaian sisa makanan dilakukan secara konsisten. Setiap waktu makan, enumerator melakukan observasi terhadap sisa makanan pasien setelah makan utama, pagi, siang, dan malam, selama 3 hari pengamatan. Penilaian dilakukan menggunakan lembar observasi Visual Comstock skala 6 poin dengan estimasi sisa makanan dari 0 sampai 100%. Data yang terkumpul direkap, kemudian dihitung rata-rata persentase sisa makanan per pasien dan per jenis hidangan. Hasil analisisnya untuk mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan tinggi rendahnya sisa makanan pasien. Berikut hasil untuk penyajian data hasil analisis. Tabel pertama adalah rata hasil Visual Comstock berdasarkan hari, bangsal, dan jenis kelamin. Untuk tabel kedua, analisis distribusi sisa makanan atau food waste berdasarkan menu yang disajikan. Dari hasil penelitian jurnal utama, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata sisa makanan pasien rawat inap sebesar 19,57% dengan kategori tinggi pada menu sayur dan lauk hewani. Faktor yang berhubungan signifikan dengan tingkat sisa makanan adalah penempalan makanan P-nya 0,019 dan porsi makanan P-nya 0,033. Sedangkan rasa, suhu, dan kondisi pasien tidak menunjukkan hubungan yang terlalu bermakna. Secara keseluruhan, metode Visual Comstock berhasil menggambarkan pola sisa makanan pasien dan mengidentifikasi aspek penyajian yang perlu ditingkatkan oleh instalasi gizi rumah sakit. Selanjutnya, kelebihan metode Visual Comstock. Metode Visual Comstock mudah diterapkan, hemat waktu, dan tidak memerlukan alat ukur khusus seperti timbangan makanan. Berdasarkan penelitian jurnal utama, metode ini dinilai efektif untuk mengestimasi presentasi sisa makanan secara tepat pada jumlah responden besar. Studi pada jurnal pendukung Dewi 2023 juga menunjukkan metode ini cocok digunakan untuk rumah sakit karena tidak mengganggu aktivitas pasien dan efisien untuk evaluasi pelayanan gizi harian. Untuk kekurangan metode Visual Comstock, kelemahan utama metode ini adalah adanya unsur subjektivitas penilai, karena hasil bergantung pada kemampuan enumerator dalam memperkirakan sisa makanan secara visual. Faktor pencahayaan, posisi piring, serta jenis makanan juga dapat mempengaruhi akurasi pengamatan. Oleh karena itu, pentingnya pelatihan enumerator dan penggunaan foto acuan standar untuk meningkatkan konsistensi hasil.
Selanjutnya adalah potensi bias. Penilaian bersifat subjektif, tergantung pengalaman dan persepsi enumerator. Pencahayaan dan posisi piring dapat memengaruhi estimasi visual sisa makanan. Variasi bentuk dan warna makanan membuat interpretasi presentasi sisa tidak konsisten. Lalu, perbedaan waktu observasi atau terlambat menilai setelah makan bisa menyebabkan hasil tidak akurat karena makanan berubah bentuk atau mengering. Untuk cara mengatasinya, lakukan pelatihan dan uji reliabilitas antar enumerator sebelum pengumpulan data. Gunakan panduan foto standar untuk setiap tingkat sisa makanan. Pastikan pencahayaan dan sudut pandang konstan selama observasi. Lakukan penilaian segera setelah makan selesai untuk menghindari perubahan dari bentuk makanan. Selanjutnya, validitas metode Visual Comstock. Metode Visual Comstock dinilai valid karena mampu memberikan hasil estimasi sisa makanan yang sebanding dengan metode penimbangan langsung. Berdasarkan penelitian jurnal pendukung, perbedaan antara hasil pengamatan visual dan hasil penimbangan tidak signifikan secara statistik, sehingga metode ini dianggap layak digunakan untuk menilai plot twist di fasilitas pelayanan makanan. Untuk reliabilitas metode Visual Comstock, dari sisi reliabilitas, penelitian pada jurnal utama menunjukkan konsistensi hasil antar enumerator yang tinggi setelah melalui pelatihan penilaian visual. Penggunaan panduan foto dan standar penilaian yang seragam membantu menjaga kestabilan hasil antar pengamat, menjadikan metode ini reliable untuk digunakan secara berulang di berbagai konteks penelitian. Selanjutnya ada daftar pustaka yang dipakai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.